Sambil menunggu Ustadz Mujiman yang akan mengisi pada kesempatan malam hari ini, kita sampaikan sedikit lain-lain bahwasanya di rumah Al-Khair ini kita menyelenggarakan tahsin atau TPA bagi anak-anak, kemudian juga remaja, dewasa, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Maka bagi jamaah semua yang punya anak-anak yang minimal usia TK bisa dimasukkan di TPA Al-Khair yang dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Kamis atau ada yang Jumat juga. Untuk waktunya yaitu pada jam 4 sore sampai menjelang maghrib. Kemudian untuk remaja itu bersama waktunya dengan bapak-bapak yaitu setiap malam Kamis jam 8 sampai jam 9. Bapak dan remaja bisa datang pada hari itu malam Kamis jam 8 sampai jam 9. Kemudian untuk ibu-ibu itu juga dilaksanakan pada sore hari, harinya hari Jumat sampai hari Ahad, tetapi dilaksanakan 2 pertemuan. Jadi ada yang Jumat Sabtu, ada yang Sabtu dan Ahad. Jadi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh ustadzah yang mengisi. Kemudian untuk ibu-ibu juga dibuka pendaftaran yang baru untuk angkatan keempat yang insya Allah nanti akan segera dimulai. Kemudian untuk kajian malam Senin ini dilaksanakan insya Allah setiap malam Senin akan dimulai jam 8 tepat insya Allah, dan nanti kurang lebih kajian akan disampaikan dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk pengisinya ada 2 ustadz. Yang pertama Ustadz Mujiman, kemudian yang kedua ustadz dari PDHI. PDHI baru sekali kemarin mengisinya setiap malam Kamis, malam Senin Wage. Kemarin yang mengisi Ustadz Wahyu Aji. Ustadz kompletnya itu Ustadz Bangun Wahyu Aji dari Yogyakarta. Itu menantu dari almarhum Bapak Haji Sunarti Syahuri. Untuk malam Senin itu materi yang disampaikan ada beberapa. Yang pertama yaitu Ustadz Mujiman menyampaikan materi fikih 4 madhab yang akan disampaikan 2 pekan. Kemudian yang kedua materi akhlak, mengambil kitab Akhlak Seorang Muslim yang akan disampaikan 2 pekan. Monggo Ustaz. Ahlan wa sahlan. Monggo. Kemudian 1 malam lagi yaitu malam Senin Wage yang akan diisi oleh Ustadz dari PDHI yaitu Ustadz Bangun Wahyu Aji. Insyaallah nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menghadiri kajian pada malam Senin di rumah Al-Khair. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja untuk acara yang ketiga yaitu inti kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
yang akan menyampaikan materi akhlak seorang muslim yang akan disampaikan kurang lebih nanti pemaparan materi selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 1/4 jam atau 15 menit. Jadi kira-kira nanti kita kajian selama 1 jam ke depan. Untuk pertanyaan dari Bapak nanti bisa disampaikan secara langsung nanti pakai mic supaya bisa lebih jelas. Kemudian untuk pertanyaan dari ibu-ibu bisa ditulis di atas kertas nanti disampaikan kepada pengurus dan nanti akan dijawab langsung oleh beliau Ustadz Mujiman. Untuk menghemat waktu langsung saja kepada Ustadz Mujiman kita persilahkan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan, kita masih belajar bab akhlak atau budi pekerti. Sebelumnya kita review terlebih dahulu. Di kesempatan yang lalu kita sudah pelajari bab yang terkait dengan akhlak atau budi pekerti. Pada prinsipnya akhlak atau budi pekerti itu tidak selalu hablum minan nas, karena dalam agama kita Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Termasuk akhlak di dalamnya adalah akhlak kepada Allah. Maka akidah atau tauhid itu merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian pula akhlak kepada sesama manusia, kemudian juga akhlak kepada lingkungan sekitar sudah diajarkan di dalam agama ini. Nah, di kesempatan yang lalu sudah kita baca bersama 4 hadis yang mewakili ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan akhlak atau budi pekerti. Ada yang masih ingat hadis apa saja? Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Dalam hadis tersebut berkumpul 3 pernyataan Nabi, yakni barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tamunya. Kemudian bagian yang ketiga, falyukrim jarahu, hendaknya memuliakan tetangganya. Di bagian ini kita diajarkan untuk berkata baik atau diam, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Hadis yang kedua, ada yang masih ingat? Baik, ini ada yang urutannya beda-beda, tidak harus urut kok. Ya, yang kedua adalah la taqdob, jangan marah. Ini adalah tantangan besar bagi kita untuk tidak marah.
Dan Rasul pun menjanjikan walakal jannah, bagimu surga ketika kita bisa menahan amarah. Kemudian yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika meninggalkan perkara yang tidak berguna. Kemudian bagian yang keempat, masih ada yang punya catatan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai tidak sempurna iman kalian sampai mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Artinya ini adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Baik, saat ini kita lanjutkan pembahasan kita, dan ini mohon maaf kitabnya belum di print ya. Ini masih edisi PDF. Jadi masih baca di HP. Nah, enggak apa-apa. Cuma memang kendalanya ini sinyalnya masuk begini, berarti ini harus di off-kan dulu jaringannya. Ya, dah off. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dan kita menggunakan kitab Ithaful Kiram. Ini kita belajar akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pendidikan akhlak itu ada sebagian yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan kita dapat mengambil beberapa pelajaran tentang akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, di bab ini intinya bahwa di dalam Al-Quran itu juga menjelaskan kepada kita tentang akhlak atau budi pekerti. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baik, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah sudah mengutus kepada kita seorang rasul yang membacakan untuk kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkikum. Ada kata-kata wa yuzakkikum. Apa maknanya? Maknanya adalah mensucikan kalian, maknanya akhlaqakum, mensucikan akhlak kalian. Demikian pula mensucikan nufusakum, jiwa-jiwa kalian. Jadi maknanya adalah mensucikan akhlak. Maka salah satu di antara tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mensucikan akhlak dan jiwa kita. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kitab suci, wal hikmah, mengajarkan hadis, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita belum tahu, sesuatu yang kita belum ngerti. Maka di antara bentuk akhlak di sini perlu disucikan, karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang disebut akhlak itu ada yang positif, ada yang negatif. Maka meskipun tercela itu juga akhlak. Maka dalam agama kita ada istilah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tetapi di tempat kita konotasi pembahasan akhlak itu selalu positif, sehingga kalau ada orang yang kurang beradab, dia mengatakan bocah orang duwe akhlak, padahal itu akhlaknya. Dan akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang tua kemudian kita lewat tidak permisi, tapi malah lompat-lompat, teriak-teriak, lalu orang bilang tidak punya akhlak, padahal itu akhlaknya seperti itu. Itu akhlak, memang akhlaknya tidak terpuji. Maka butuh disucikan, butuh
dibersihkan. Yakni akhlaknya dibersihkan dari yang pertama adalah seperti membersihkan minasyirki ila tauhid. Akhlaknya yang pertama adalah kepada Allah, perlu dibersihkan dari akhlak syirik kepada Allah kepada tauhid. Maka syirik itu akhlak kepada Allah yang buruk. Maka akhlak kepada Allah yang baik adalah tauhid. Maka tugas Nabi wa yuzakkikum, membersihkan kita dari syirik kepada tauhid. Minar riya ilal ikhlas, dari yang tadinya riya kepada ikhlas. Itu juga merupakan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita untuk ikhlas kepada Allah, menghindari segala bentuk riya. Jadi ini beda dengan pandangan umum yang hanya melihat yang tampak. Tapi dalam agama kita mengajarkan akhlak itu juga ada akhlak batiniyah yang tidak tampak. Antara lain apa? Riya. Riya itu adalah akhlak yang tercela, dan yang terpuji apa? Ikhlas. Tetapi ini tidak nampak. Maka akhlak itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Maka kita tidak boleh menuduh orang riya, karena ikhlas itu tidak nampak. Tetapi kita perlu untuk membiasakan diri kita ikhlas dan menjauhi segala bentuk riya, karena riya adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, dan membatalkan pahala yang kita kerjakan karena kita beramal semata-mata pamer atau semata-mata popularitas. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga minal kadzib ila sidqi, membersihkan akhlak kita dari dusta untuk jujur. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghindari dusta, kemudian kita ubah menjadi jujur. Jadi akhlak tercelanya dusta ditutup dengan akhlak yang baik, jujur. Minal khiyanati ilal amanah. Demikian pula khianat itu juga akhlak, tetapi akhlak yang buruk. Maka Nabi bertugas mensucikan kita, membersihkan kita, mendidik kita, membimbing kita untuk menjauhi khianat dan menjadi pribadi yang amanah. Maka Al-Quran pun mengajarkan la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa minal kibri ila tawaddu'i, dari sombong kepada tawaddu. Jadi perlu kita membersihkan diri kita dari segala bentuk kesombongan untuk menjadi pribadi yang tawaddu. Dari segala bentuk kesombongan untuk bisa menjadi tawadhu. Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penjelasan wa yuzakkikum, membersihkan kalian, mensucikan kalian, artinya adalah Nabi mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Bersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan untuk bertauhid, bersihkan diri kita dari segala bentuk riya, popularitas untuk menjadi ikhlas, bersihkan diri kita dari segala bentuk kedustaan, tipu-tipu kepada kejujuran, bukan hanya sekedar kedustaan, tapi hendaknya kedustaan ini dihapus lalu kemudian diganti dengan kejujuran. Dari yang tadinya khianat agar dibersihkan khianatnya dan menjadi pribadi yang amanah. Kemudian juga bersihkan hati kita dari segala bentuk kesombongan untuk menjadi pribadi yang tawadhu. Ini mengubah apa yang ada dalam dada, yang ada dalam hati, bukan perkara yang enteng. Demikian pula mengubah dari kebencian kepada cinta. Jadi mengubah kebencian kepada cinta. Mengubah dari memutus silaturahim kepada menyambung.
Kemudian juga ada banyak bentuk pensucian yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Al-Quran datang kepada kita untuk mendorong agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jadi Al-Quran juga mendorong kita untuk memiliki akhlak yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan akhlak itu adalah jamak dari khuluq. Akhlak itu jamak dari khuluq. Maknanya adalah budi pekerti, kondisi jiwa kita yang baik, perbuatan kita yang baik. Karena memang konotasinya positif. Meskipun bisa digunakan untuk yang negatif. Maka ketika jiwa kita terwarnai, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, karakter kita, maka itulah akhlak. Tetapi hendaknya akhlak tersebut adalah akhlak yang baik. Di antara firman Allah yang mendorong kita itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Maka di sini ada yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi ada yang bisa kita ambil pelajaran. Apa itu? Bahwa Nabi itu memiliki tab'un karim, memiliki akhlak yang mulia. Maknanya juga ini ditujukan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Maknanya juga dinul Islam, karena agama Islam dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya juga adabul Quran, Al-Quran, karena akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Maka makna wa innaka la'ala khuluqin azim itu ada 3 sisi di situ. Ada 3 sisi. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran mengajarkan budi pekerti yang agung. Jadi memang ayat ini tampak pendek. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Tetapi meskipun pendek, ada 3 sisi yang bisa kita ambil. Bahwasanya Al-Quran itu adalah mengajarkan budi pekerti yang agung, karena akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi beliau disifati wa kana khuluqul Quran. Beliau memiliki budi pekerti atau akhlak Al-Quran. Kemudian yang kedua, maknanya juga adalah agama Islam. Maknanya adalah agama Islam, karena Nabi diutus membawa ajaran agama Islam. Maka agama Islam itu mengajarkan budi pekerti yang agung. Kemudian yang ketiga itu adalah karakter yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah diantara Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang budi pekerti, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengikuti akhlak beliau. Bahkan secara tegas Al-Quran mengatakan beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ada beberapa metode di dalam Al-Quran, di dalam mengajarkan kepada kita untuk memiliki budi pekerti yang baik. Contohnya tadi menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya adalah al-amrus sharih. Ada perintah yang jelas dalam Al-Quran tentang akhlak. Contohnya adalah khudhil afwa, hendaknya untuk mengambil maaf atau memberi maaf, memaafkan. Wa'mur bil urfi, untuk memerintahkan kepada urf. Tahu urf ya? Urf itu kebiasaan yang baik, meskipun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Yang penting selaras dengan Quran dan hadis
nabi. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin, abaikan orang yang bodoh. Nah, jadi mengabaikan orang yang bodoh itu juga akhlak. Jadi ya, mengabaikan orang yang bodoh itu juga akhlak. Maka orang bodoh itu jangan dilayani. Maksudnya orang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah, bukan. Dia sudah disampaikan tentang kebenaran tapi masih ngeyel. Itu diabaikan, jangan dilayani. Semakin dilayani membuat hati keras. Maka Al-Quran perintahkan, ini adalah al-amrus sharih, perintah yang jelas untuk memiliki bil akhlaqil hasanah, untuk memiliki akhlak yang baik. Apa itu? Kita diminta untuk memaafkan. Jadi memaafkan ini benar-benar akhlak yang baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu begitu. Beliau itu mudah untuk memaafkan, meskipun disakiti, bahkan nyawanya terancam sekalipun beliau bisa memaafkan. Yang paling terkenal misalnya yang pada saat perang Dzatur Riqa itu, beliau menggantungkan pedangnya lalu istirahat. Pada saat istirahat musuh Allah datang, lalu pedangnya diambil dan ditodongkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, siapa yang akan membelamu? Maka pada saat itu beliau berkata Allah. Maka bergetarlah musuh Allah, kemudian pedangnya terjatuh. Begitu pedangnya terjatuh, Rasul balik nodong, siapa yang akan membelamu? Dia minta maaf. Diapakan oleh Rasul? Dimaafkan. Kira-kira kalau itu terjadi pada kita gimana? Ada perampok gitu kan, sudah nodong dengan pistol di kepala kita gitu kan, lalu kemudian berikan barangmu. Tahu-tahu perampoknya kepeleset kulit pisang, pistolnya jatuh. Lalu kita ambil, dia minta maaf, kita apain kira-kira? Ya. Kira-kira suruh pergi atau diapain? Dia udah minta maaf loh. Jadi kalau Rasul dimaafkan dan disuruh pergi. Rasul dimaafkan sama Rasul dan suruh pergi. Ini pribadi yang sangat luar biasa. Kalau kita di posisi seperti itu akan sulit untuk memaafkan. Begitu kesempatan senjatanya jatuh, kemudian kita ambil, tidak usah banyak ngomong itu. Kira-kira diapain? Ya, baik. Jadi betul-betul Rasul memberikan teladan yang baik dalam hal memaafkan. Dan Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk memberi maaf. Dan Rasul memaafkan. Maka hendaknya kita seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi maaf. Meskipun dalam agama kita memaafkan itu juga boleh bersyarat. Jadi memaafkan itu boleh bersyarat. Contohnya ketika Rasul kepada Wahsy, Rasul ngasih syarat apa? Tidak menampakkan wajahnya di hadapan Rasul karena Rasul teringat dengan pamannya. Jadi Wahsy ini yang membunuh Hamzah. Dan ketika Rasul melihat Wahsy, maka Rasul ingat dengan pamannya. Maka Rasul ngasih syarat agar tidak menampakkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Dimaafkan tapi bersyarat. Itu boleh dalam agama kita. Saya maafkan tapi urusan dulu sama polisi, itu boleh. Jadi itu boleh itu. Baik. Jadi ini adalah perintah yang jelas untuk memberi maaf, untuk amar ma'ruf dan berkata yang baik atau sabar. Jadi bagaimana cara kita mengabaikan orang yang bodoh? Cara mengabaikan orang yang bodoh, ingat bodoh di sini bukan bodoh orang yang perlu belajar, bukan. Bodoh di sini adalah sebagaimana disebut zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan. Mereka bukan orang-orang bodoh, bukan, tapi mereka orang-orang yang bodoh dalam tauhid, menolak kebenaran. Maka untuk orang-orang yang semacam ini hendaknya kita abaikan saja. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa akhlak yang baik itu
memaafkan, kemudian memerintahkan kepada urf, sesuatu yang ma'ruf, kebaikan yang dipandang masyarakat umum sebagai sebuah kebaikan. Itu termasuk akhlak. Contoh tadi misalnya permisi, nderek langkung, apalagi misalnya kelamit. Nah, itu adalah urf. Di sini dikatakan wa'mur bil urfi, perintahkan kepada urf. Urf itu adat, kebiasaan. Maka perintah itu kepada urf atau ma'ruf, suatu kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tentu saja urf atau kebiasaan yang baik, yang selaras dengan Al-Quran, yang diperintahkan Al-Quran hadis, atau yang tidak bertentangan. Kalau bertentangan, ya tidak kita lanjutkan, meskipun itu adalah urf. Tapi kalau tadi nderek langkung, kelamit, permisi, itu tidak bertentangan, itu selaras. Maka tidak mengapa orang tua mengajarkan kepada anaknya kalau lewat di depan orang tua, kelamit, nderek langkung, itu bagian dari urf. Apalagi misalnya yang bagian dari urf. Nah, nyuwun sewu pemenang. Ya. Ya misalnya di masyarakat setempat tersebut biasa gotong royong misalnya, itu adalah bagian dari yang ma'ruf. Sampaikan kepada anaknya gotong royong mangkat misalnya, ini bagian dari yang ma'ruf. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Al-Quran punya perintah yang tegas. Contoh lagi, waqulu linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ini perintah tegas. Jadi beberapa metode Al-Quran mengajarkan akhlak. Itu ada metode perintah. Jadi tegas. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, ini hendaknya kita berkata yang baik. Ini masih mukaddimah ya. Ini kita belum baca kitabnya, baru baca mukaddimahnya. Mungkin nanti yang bagian materinya pertemuan berikutnya kita masih ke mukaddimah. Ini kemarin mukaddimah, ini mukaddimah lagi. Cuma kalau kemarin mukaddimahnya tidak pakai kitabnya, sekarang kita baca mukaddimah kitabnya. Walaupun nanti tidak dibaca semua, tapi kita tahu mukaddimahnya apa. Kemudian yang berikutnya, anjuran dan dorongan untuk memiliki akhlak yang terpuji. Jadi kalau dari perintahnya jelas, ada kalanya Al-Quran itu memberikan dorongan. Jadi ada kalanya Al-Quran itu memberikan dorongan, bukan berupa perintah, tapi motivasi. Contohnya ayat-ayat yang menjelaskan semacam ini adalah untuk berbuat baik kepada kerabat. Untuk diperintahkan mau berbuat baik kepada ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Ini adalah sifatnya bukan perintah, tapi sifatnya hendaknya. Hendaknya itu apa berarti? Dorongan, motivasi. Jadi ada kalanya begitu metode Al-Quran, hendaknya. Wal ya'fu, hendaknya memaafkan. Wal yasfahu, hendaknya berbuat lemah lembut. Tapi coba yang sebelumnya tadi, khudil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil urfi, perintahkan berbuat baik. Perintahnya jelas. Wa'arid anil jahilin, abaikan orang yang bodoh. Jadi jelas. Tapi kalau bagian yang kedua ini hendaknya. Demikian pula contohnya adalah fastabiqul khairat, hendaknya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini adalah contoh metode di dalam Al-Quran, di dalam mengajarkan akhlak. Yang ketiga, Al-Quran memberikan penjelasan tentang as-sawab, pahalanya, limanit tasofa biha,
Jadi Al-Quran menjelaskan mengenai rewardnya. Jadi di antara metode mengajarkan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, perintah langsung, yang kedua himbauan, yang ketiga menjelaskan pahalanya. Dan kita bisa mencontoh di dalam Al-Quran ini, di dalam menyampaikan kebaikan kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita. Ada kalanya perintah langsung, makan tangan kanan. Tapi ada kalanya hendaknya kalau makan tidak di depan pintu misalnya. Tapi ada pula memberikan penjelasan tentang pahalanya. Contohnya Al-Quran menjelaskan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar pahalanya tidak terhitung, tidak terhingga. Itu adalah penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Jadi menjelaskan pahalanya, menggunakan metode di dalam pendidikan akhlak di dalam Al-Quran adalah metode dengan menjelaskan apa yang kita dapatkan kelak di akhirat. Contohnya lagi, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah jelaskan apa toh balasannya bagi orang yang ketika kena musibah lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balasannya adalah mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ayat-ayat yang baik yang banyak juga menjelaskan kepada kita dengan yang serupa. Kemudian di antara metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara metode Al-Quran menjelaskan kepada kita itu adalah memaparkan contoh-contoh orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Wadkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim bahwasanya Ibrahim itu innahu kana siddiqon nabiyya. Ingatlah di dalam kitab Ibrahim itu seorang yang siddiq dan seorang nabi. Misalnya juga menjelaskan tentang Rasulullah, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi menyebutkan orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Ini metode Al-Quran dalam mengajarkan akhlak. Jadi tidak masalah ketika kita mengajarkan budi pekerti menyebut tokoh-tokoh yang akhlaknya baik. Untuk apa? Untuk diteladani. Untuk diteladani. Kemudian metode yang lain yang dipakai Al-Quran di dalam menjelaskan tentang akhlak atau mengajarkan akhlak. Ja'alaha min sifatil mu'minin. Menjadikan budi pekerti yang baik itu sifat orang yang beriman. Jadi Allah menjelaskan orang yang beriman sifatnya, orang yang bertakwa sifatnya, begitu. Supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu. Supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu. Contohnya adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini adalah Allah jelaskan akhlak ibadur rahman, akhlak orang yang beriman. Ketika kita hina, dilecehkan atau diejek, maka hendaknya ucapkan kata-kata yang baik. Contoh lagi apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sifatnya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi Allah jelaskan sifat-sifat orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Yang keenam, ini
ayatnya tidak saya baca semua ya, untuk pengenalan saja, untuk metode Al-Quran dalam mengajarkan budi pekerti yang baik. Yang keenam, Al-Quran memberikan kepada kita untuk menempuh jalan yang baik. Minas sulukil hasan. Jadi sebagai alternatif atau pilihan jalan yang kita tempuh. Contohnya adalah Al-Quran mengatakan kepada kita, yaqulu allati hiya ahsan, untuk berkata yang baik. Kemudian juga misalnya wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi Al-Quran menganjurkan kepada kita menempuh cara-cara yang baik. Ini diantara metode Al-Quran mengajarkan akhlak atau budi pekerti kepada kita. Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh, Al-Quran ada kalanya kalau tadi dengan perintah, dengan himbauan, dengan apa lagi tadi? Ada perintah, ada himbauan, kemudian menyebut pahala, memberikan contoh orang-orang terdahulu, kemudian menjadikannya sifat orang-orang yang beriman, kemudian menjadi pilihan yang kita tempuh. Maka Al-Quran juga menjelaskan dengan an-nahyu anil akhlaqil damimah, melarang. Jadi Al-Quran dalam mengajarkan akhlak itu dengan metode melarang. Ini juga menunjukkan kepada kita dalam mendidik akhlak itu tidak apa-apa menggunakan metode larangan. Berbeda dengan teori pendidikan modern, itu melarang mengucapkan kata jangan. Ternyata Al-Quran salah satu metodenya adalah an-nahyu, larangan. Ini metode Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan kata-kata jangan, karena salah satu metode Al-Quran dalam menanamkan akhlak yang baik itu adalah dengan larangan. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, agar kita tidak menghina kaum satu kepada kaum yang lain, merendahkan kaum satu dengan kaum yang lain. Ini menggunakan kata-kata jangan. Bahkan Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam ayat-ayat yang lain juga menggunakan kata jangan. Termasuk wala tajassasu misalnya. Wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan memata-matai, jangan ngerasani. Ngerasani apa ya bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ya. Jangan gosip. Nah, ini menggunakan kata-kata jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. Kemudian juga ayat-ayat yang lain juga banyak yang menggunakan kata jangan. Jadi jumlahnya banyak itu yang menggunakan redaksi jangan. Ini adalah betul-betul larangan untuk memiliki akhlak yang buruk. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam banyak hadis juga mengajarkan kepada kita agar kita menghindari akhlak yang buruk, dan beliau memilih redaksi jangan. Lalu apa salahnya kalau kita mengajarkan anak kita jangan makan dengan tangan kiri? Tidak ada masalah. Jangan berkata buruk, boleh tidak? Boleh. Jadi tidak perlu kemudian kita repot-repot untuk memilih kata-kata. Apa ya yang tidak pakai? Jangan. Nah, ternyata Al-Quran dalam mengajarkan akhlak yang baik, metode yang diajarkan adalah an-nahyu anil akhlaqid dzamimah, yakni melarang memiliki akhlak yang buruk. Kemudian yang ke berapa? 8. Al-wa'id, ancaman.
Limanit tasofa, bagi orang yang memiliki karakter atau akhlak bi ba'dil akhlaqid dzamimah, akhlak yang buruk. Jadi dalam mengajarkan akhlak agar menghindari akhlak yang buruk, selain melarang, itu juga Al-Quran menggunakan metode ancaman. Contohnya apa? Ada enggak ayat yang menjelaskan ancaman? Banyak. Jadi enggak apa-apa di dalam mendidik putra-putri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu menggunakan metode ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah sebagaimana di dalam Al-Quran seperti ini contohnya. Saya bacakan ayatnya. Innalladzina yarmunal muhsanat, sesungguhnya orang yang menuduh perempuan baik-baik itu berzina, maka mereka itu lu'inu, akan dilaknat. Jadi menggunakan kata-kata akan dilaknat. Ini ancaman. Meden-medeni nek cara Jawa nih. Jadi boleh kita meden-medeni. Ya? Oh bukan intimidasi. Tapi gimana? Nanti enggak, konotasinya nanti negatif. Ya? Khawatirnya nanti konotasinya negatif, Pak. Jadi contohnya lagi, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah, mereka tidak beruntung. Nah, jadi ini adalah bentuk meden-medeni yang ada di dalam Al-Quran. Jadi meden-medeni itu boleh. Berbeda dengan teori pendidikan modern. Yang kadang-kadang meden-medeni itu tidak boleh. Nah, tapi dalam Al-Quran menggunakan ancaman yang semacam ini tidak masalah, itu dibolehkan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan metode serupa, menggunakan metode ancaman, itu banyak. Contohnya dalam Al-Quran misalnya, innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama. Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam misalnya. Nomor 9. Nomor 9 diantaranya adalah mengajarkan kepada kita agar menghindari akhlak yang buruk, agar kita tidak terjatuh dalam kekufuran dan kemunafikan. Contohnya adalah Al-Quran mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada kita untuk menghindari akhlak yang buruk dengan menjelaskan itu adalah bagian dari sifat-sifat orang-orang kafir atau sifat orang-orang munafik. Ini metode yang dipakai Al-Quran. Ulaika humul kadzibun. Mereka adalah orang-orang, wa ulaika humul kadzibun, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian juga contoh lain, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Maka ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita menghindari akhlak yang buruk, karena akhlak yang buruk disifati sebagai akhlaknya orang-orang kafir atau akhlaknya orang-orang munafik. Yang berikutnya, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang akhlak dengan menjelaskan kepada kita buah dari akhlak yang baik. Jadi kalau kamu begini, akibatnya begini. Contohnya adalah
Untuk yang ini keberapa? 10 ya. Samratun min simarit ta'at. Jadi buah dari buah ketaatan. Wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi buahnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh lagi, agar menunaikan zakat, khudh min amwalihim, ambillah harta mereka, zakatnya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka di sini disebutkan mengenai buah dari ketaatan itu. Apa itu? Allah sucikan mereka. Allah sucikan mereka. Maka selain dalam Al-Quran, nanti ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang akhlak atau budi pekerti. Tetapi di kesempatan ini kita membahas bab metode Al-Quran di dalam mengajarkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini pula nanti sebagai ukuran orang yang baik di antara kita. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqon. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Nah, sesungguhnya di antara yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama dengan akhlak Al-Quran. Dan di dalam hadis yang sahih, Aisyah berkata, kana khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dulu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka kalau demikian maknanya sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Katsir, hendaknya kita berusaha untuk menetapkan dalam diri kita tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan Al-Quran, dan hendaknya kita tidak meninggalkan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran. Maka kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang baik. Jadi barometer baik dan buruk itu yang pertama adalah Al-Quran. Lah uruf tadi gimana? Adat istiadat. Itu kalau selaras dengan Al-Quran. Maka barometer pertama itu adalah Al-Quran. Maka tadi kita kutipkan bagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk diri kita komitmen tidak menjalankan kecuali yang diperintah Al-Quran, dan kita meninggalkan yang diminta oleh Al-Quran untuk kita tinggalkan. Maka kalau demikian kita berusaha mewarnai diri kita dengan akhlak yang baik. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah teladan yang baik yang memiliki akhlak mengacu kepada apa yang ada dalam kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ibnu Mas'ud berkata, ulaika, mereka itu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu afdalul ummah, mereka adalah umat yang paling utama. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan sahabat Rasul itu adalah umat yang paling afdol. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya para sahabat itu adalah umat yang paling afdol. Kenapa? Karena orang yang memiliki hati yang baik, ilmu yang dalam, dan mereka orang yang tidak takalluf, artinya tidak membuat-buat, tidak memaksakan diri. Mereka betul-betul berusaha memiliki hati yang baik, kedalaman ilmu, dan di dalam amal mereka tidak takalluf. Dan Allah memilih mereka menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan agamanya. Maka di antara akhlak yang baik adalah bagaimana kita meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan bahwasanya akhlak yang baik itu
min a'dhami rawabitil iman, di antara yang paling agung dalam ikatan iman, wa a'la darajat, dan juga ya derajat yang paling tinggi. Jadi akhlak yang baik itu termasuk ikatan keimanan yang paling agung dan juga yang derajatnya paling tinggi. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang akhlaknya yang paling baik, orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang akhlaknya paling baik. Jadi orang beriman yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna orang yang beriman imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena akhlak itu cerminan dari iman yang ada di dalam dirinya. Sebagai penutup, saya kutipkan pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah ahabbun nas ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai, wa aqrabuhum minhum majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Tadi disampaikan oleh Bobo Pranoto Hadicoro 45 menit. Ini sudah lewat 5 menit, mohon maaf, saya minta waktunya 5 menit. Ada yang disampaikan sebelum ditutup? Kalau tidak ada kita cukupkan. Oh, ada. Ini biasanya pertanyaannya dalam loh beliau. Karena yang ada di semuanya kita itu manusia loh banyak. Itu membuat kita mudah masuk surga, tapi yang kita tidak dijauh kita mudah masuk neraka. Contohnya, kalau kita menerima sesuatu yang tidak keinginan sesuai dengan kita akan marah, kita akan mengikuti. Itu kan kita mudah mengatur apa? Saya akan tanyakan bagaimana mensiasati kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maksudnya kita juga yang sabar. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana mensiasati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Teorinya gampang, prakteknya susah, sabar. Jadi kalau sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya solusinya sabar. Gimana cara sabar? Berdamai dengan keadaan. Kemudian apa lagi? Agar kita bisa sabar, kita harus memahami bahwa segala sesuatu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Orang banyak pikirannya tidak sama dengan kita. Kita harus bisa memahami bahwa orang itu punya latar belakang yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Maka milikilah sudut pandang dari sudut pandang orang lain, jangan hanya dari sudut pandang dirinya sendiri, sehingga kita bisa memahami kondisi orang lain dan bisa lebih sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau benar ini jangan kenapa? Karena kejujuran dia akan mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan dia mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan kan mendapatkan kebahagiaan. Kalau jujur Pak. Yeah. Tapi kalau bohong kita menunggu kita hidupnya bisa. Kalau tidak bisa kita menjadi susah. Kalau susah kita menjadi celaka. Itu betul nggak Pak? Kata-kata seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ini dalam banget ini. Baik. Sebenarnya itu sumbernya hadis Nabi. Nabi bersabda, "Innas sidqa tuma'ninatun." Sesungguhnya jujur itu membawa ketenangan. Nabi menyebutkan jujur itu membawa ketenangan. Lah kalau dusta gimana? Wal kadziba ribatun. Dan dusta itu membawa kepada keraguan. Jadi betul ketenangan. Kalau tenang jelas bahagia. Kalau ragu jelas akan gelisah. Maka nanti dalam hadis lain ada penjelasannya. Apa kata Nabi?
inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Adapun kalau kedustaan tadi, Nabi bersabda, innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan tadi akan mengarahkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan mengarahkan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Intinya apa yang disampaikan tadi sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertanyaannya benar apa enggak, siapa yang meragukan hadis Nabi? Nah, maka hadis Nabi insya Allah kalau sahih pasti benar. Saya bilang insya Allah karena ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Nah, tetapi kalau sahih pasti benar. Jadi kalau sahih pasti benar. Tetapi kalau hadisnya tidak sahih, ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau palsu jelas tinggal saja. Wallahu alam bishawab. Tidak nambah lagi loh, Pak. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kalau tadi saya tidak salah dengar, skornya 2-2 Pak ya? Iya benar. 2 akhlak, 2 fikih. Ya, skornya 2-2. Nah, jadi ada satunya ya. Kan 5. Jadi yang wagi kan beda ya. Ya berarti 2-2-1 ya. Jadi skornya 2-2-1. Berarti nanti berikutnya setelah ini, karena kemarin sudah 2, setelah ini fikih ya. Nanti saya tolong diingatkan kalau lupa. Jangan saya bawa kitab fikih ternyata akhlak, saya bawa akhlak ternyata fikih, kan repot juga nanti. Ya. Kalau ini insya Allah tidak ketinggalan, karena memang kalau tidak saya print ya ke bawah. Memang kalau di print ya bisa ketinggalan. Baik, ini sementara masih edisi PDF, jadi harus membesarkan dulu karena tulisannya kecil-kecil. Ya. Kalau di laptop itu mungkin tulisannya gede. Baik, cukup nggih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.